Halo Sobat Cuan, gimana portofolionya hari ini? Cuankah atau merah ya? Oke, jadi kita review IHSG sebentar ya. Hari ini IHSG mengalami kenaikan yang memang cukup volatile ya. Dari awalnya opening market dibuka udah naik, kemudian turun ya, sempat bahkan dibanting tuh beberapa detik kayak kemarin, turun wush, terus closingnya dibikin naik lagi. Nah, itu adalah market IHSG pada hari ini. Kalau misal Sobat Cuan mau review ya, kita tampilkan sebentar sebelum saya akan menampilkan 4 saham ya, seperti biasa. Oke, jadi untuk IHSG kali ini memang masih cukup tertekan ya, setelah mengalami kenaikan tertinggi di level 9.000. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Seperti itu ya Sobat Cuan ya. Mungkin untuk kurang lebih 1 minggu ke depan itu arahnya akan sideways dulu. Range-nya segini. Maksimal ke 9.000, kalau turun itu di 8.840, tepat sekali ya tadi penurunannya sampai sini. Kalau lanjut turun lagi berarti 8.700. Nah, selama masih di bawah 9.000 kemungkinan akan sideways, atau kalau nggak sideways bisa downtrend, bisa koreksi dulu. Tapi selama membentuk lower low ya, lower high, soalnya ini high lower. Nah, lower lagi di sini misal ya, atau di sini ini masih oke. Asalkan lowernya itu nggak melewati yang di sini 8.549. Kalau melewati situ ya, misal lowernya sini, nah itu hati-hati gitu. Oke, langsung aja untuk saham yang pertama yang akan saya bahas adalah saham Dewa. Kalau kemarin saham Bumi sudah saya bahas, coba kita review juga ya. Ada Bumi, ada Dewa ya hari ini, kemudian ada MBMA gitu ya. Oke, Bumi tepat sekali menyentuh area MA20 di sini nih ya. Jadi ini menjadi area supportnya saat ini. Kalau berhasil jebol dari MA20 bisa ke sini, low sini 360, bisa turun ke 326. Itu ini untuk saham Bumi. Langsung aja saham Dewa. Ini karena masih satu grup ya, grupnya Pak Bakri, memang naiknya udah ketinggian. Jadi bagi Sobat Cuan, saya rasa hindari kalau mau beli saham yang naiknya sudah terlalu tinggi dari tahun lalu. Di sini tuh kelihatan ya bahwa di saham Dewa tuh area 835 lah itu sulit jebol area resisten. Nah, untuk saat ini kapan selesai penurunan, saya rasa dari beberapa indikator ya. Dari stokastiknya ini OTW turun, sudah overbought dan terjadi dead cross di atas. Ya, kemudian di sini ada MA20 yang menanti. Jadi kalau misal akan ada mengalami penurunan lanjutan, kemungkinan akan ke sini. Ya, semoga aja bisa terhenti di 650 sampai 655 gitu. Atau kalau enggak mungkin bisa sideways dulu sebelum pulih kembali. Karena 2 hari ini itu volumenya tuh lumayan tinggi. Ya, apalagi di hari ini closingnya boom kencang. Itu untuk saham Dewa ya. Jadi yang baru mau masuk, saya sarankan bisa wait and see. Kalau yang mau trading buat jangka pendek, trading harian, bisa cut loss dulu ya kalau udah di atas. Tapi kalau tradingnya biasa swing, selama masih di atas MA20 ini ya, masih di atas 650-an, itu masih bisa di hold. Kecuali kalau turun di sini, nah hati-hati, ini terjadi pembalikan arah. Itu yang pertama, saham Dewa. Yang kedua ada saham Antam ya, karena memang politik global sedang memanas, jadi mau nggak mau komoditi khususnya gold itu mengalami kenaikan juga. Kalau kita lihat saham Antam ya, di sini memang sudah ada rekomendasi kemarin ya, ada pembahasan bukan rekomendasi, sorry, di sini gapnya sudah ketutup, sudah tercapai. Nah, kalau kalian ingat ya video di sebelumnya. Nah, untuk saat ini memang masih strong uptrend gitu ya untuk saham Antam. Jadi bagi Sobat Cuan yang mau masuk, mungkin ada range pembelian dari 3.810 sampai 3.880 ya. Target terdekatnya itu bisa ke 4.000 di sini nih. Ini jadi area krusial. Kalau berhasil close dari 4.000 ya,
berhasil naik lagi di atas 4000, maka masih ada potensi penguatan lagi. Kita cek pakai ini aja ya. Kalau udah selesai, bentar. Oke, 3970, kemudian OTW 4250, dan puncaknya mungkin bisa ke 4300 kalau situasi global ini masih tetap memanas ya, puncaknya sini gitu. Jadi secara risk to reward kalau buat jangka menengah tergantung juga ya. Selama jangka menengah mungkin situasi globalnya masih kurang kondusif gitu ya, masih bisa naik gitu. Untuk stop lossnya batasi ya, kalau closing di bawah 3700 atau kalau turun di bawah 3600, targetnya pertama ke 4000 lah ya, area psikologisnya. Jadi secara risk to reward masih kurang menarik buat jangka pendek, kecuali stop lossnya kita naikkan misal ke sini 3760. Kemudian target kenaikan yang kedua 4250 dan ketiga 4500 aja sini nih gitu, karena memang sudah naik terlalu tinggi. Meskipun secara fundamental cukup oke, tapi kemarin kinerja kuartal ketiga mengalami penurunan gitu. Ini untuk saham Antam, bagi yang udah punya dari harga bawah di hold aja dulu ya, pantau aja berita kira-kira Donald Trump itu buat gara-gara lagi apa enggak. Selama masih membuat gara-gara, maka komoditi emas gold ya itu masih bisa naik. Yang kedua ada saham PGEO. Jadi saya menyarankan ya, jadi bagi sobat cuan yang mau masuk itu bisa masuk di saham-saham yang belum naik terlalu tinggi. Nah ini adalah salah satunya itu PGEO gitu ya. Kalau kita lihat PGEO baru selesai dari fase downtrendnya, ini membentuk patternnya falling wedge ya, pattern falling wedge, kemudian breakout mengalami kenaikan 9%. Nah tapi harga sahamnya masih tertahan di bawah MA 100 gitu ya. Jadi untuk PGEO ini memang cukup bagus, dan bagi sobat cuan yang baru mau masuk, range pembeliannya itu di sini ya. Di sini dalam jangka pendek ada area supportnya 1240. Jadi untuk range pembeliannya kalau nggak mau HK berarti 1240 sampai 1270. Sepertinya sih besok masih ada potensi kenaikan ya gitu. Jadi kita HK aja langsung. Untuk targetnya yang pertama ke sini 1360 ya. Batasi resiko, jangan lupa kalau closing di bawah 1215. Nah, target kedua bisa ke sini ya. Ada potensi kenaikan 1530. Dan ketiganya kalau memang masih kuat bertahan naik gitu, maka bisa ke sini 1615. Puncaknya sini aja 1700 gitu. Jadi secara risk to reward masih cukup menarik gitu ya. Ini buat jangka menengah si PGEO. Kalau yang udah punya pucuk ya silakan, kalau mau ditunggu sampai menjemput ya sah-sah aja, tapi kalau mau average down juga boleh karena ini udah menarik ya. Di sini sudah membentuk lower high. Ini low, ini high, kemudian ini high ya. Higher high-nya 2, lower high-nya 2. Jadi sudah terkonfirmasi uptrend untuk PGEO. Terakhir nomor 4 ada MLPL. Ini mungkin belum terlalu disorot gitu ya. Sebenarnya untuk hari ini tuh yang manggung saham-sahamnya Pak Boy Thohir kalau saya perhatikan ya. Ada saham Adaro, ada MR, kemudian Goto juga naik, ESA ya. Selain itu apa lagi ya? AADI ya, ASA masuk kayak lupa. Ya intinya itulah sahamnya Pak Boy Thohir itu hari ini manggung sama Pak Haritano. Nah, silakan kalau misal kalian mau masuk ya, itu yang belum naik terlalu tinggi itu ada ESA, Adaro juga cukup bagus, apalagi ada MR ya, harga aluminium itu lagi mengalami kenaikan. Nah untuk MLPL ini sama nih, breakout ya, MACD-nya juga udah golden cross. Nah kemudian di sini ciri-cirinya udah uptrend, ini lower lagi, membentuk lower high. Jadi kalau kalian mau masuk ya, range pembeliannya itu di 152 sampai 156. Anggap aja mau HK deh silahkan ya, atau HK aja wes. Oke, HK
batasi resiko kalau closing di bawah 150, sorry sini aja ya, tapi masih terlalu kecil, sini aja wes 147. Untuk target yang pertama itu ada potensi ke sini ya, jadi secara risk to reward 1:1 ke 165. Yang kedua itu ada potensi ke 175, jadi ada target penguatan sebesar 12%. Kalau berhasil lewat 175, maka yang berikutnya ada potensi ke sini ya, mungkin sini nih 190, kemudian di sini 200 dulu ya, mungkin ya 190, di sini 200 harus lewat. Nah, kalau udah lewat bisa ke sini 220 dan puncaknya 250. Nah itu ya, jadi kalau misal benar-benar bisa dimaksimalkan itu separuh bagger tuh bisa ya, 60% bahkan ya, tapi hati-hati, tetap jaga kewaspadaan gitu ya, karena di sini juga berpotensi membentuk rounding bottom lagi, atau mungkin di sini double bottom gitu ya, itu masih bisa. Untuk saham MLPL memang geraknya agak lama gitu ya, dan belum terlalu banyak dinotis sama para investor. Oke sobat cuan, mungkin itu aja 4 saham yang ada di video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa batasi resiko, karena memang kondisi marketnya setelah naik tinggi ya wajar-wajar aja, kadang ada gejolak, tiba-tiba turun, tiba-tiba buminya goyang ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.